Baiklah, saya akan menjelaskan skema saya yang berjudul pengendalian internal, pengujian, pelaporan prosedur lapangan, hingga opini auditor. Di sini saya akan menjelaskan bab 6, pengendalian internal. Tahap awal audit adalah memahami sistem pengendalian internal atau SPI. Auditor harus mengetahui bagaimana perusahaan mengelola risiko, menjaga kendala informasi keuangan. Untuk itu digunakan kerangka kerja yang merupakan standar internasional dalam pengendalian internal. Pengendalian internal berfungsi sebagai perisai perusahaan untuk melindungi aset, menjaga keakuratan data keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Sebelum melakukan pengujian, auditor mempelajari bagaimana dokumen perusahaan seperti struktur organisasi, kebijakan operasional, prosedur kerja, deskripsi tugas, laporan audit internal, serta dokumen transaksi. Auditor kemudian membuat flowchart untuk bagian alur proses bisnis untuk memahami bagaimana transaksi diproses dalam perusahaan. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari seluruh sistem pengendalian internal. Komponen ini mencerminkan sikap kesaudaraan dan tindakan manajemen terhadap pentingnya pengendalian. Hal-hal yang diperhatikan auditor adalah integritas dan nilai etika manajemen, struktur organisasi perusahaan, pembagian wewenang dan tanggung jawab, kompetensi karyawan, kebijakan sumber daya manusia. Jika pimpinan perusahaan memberikan contoh yang baik, merupakan pentingnya kepatuhan, maka pengendalian internal cenderung lebih efektif. 2. Penilaian risiko. Setiap perusahaan menghadapi berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Oleh karena itu, perusahaan harus mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko tersebut. Contoh risiko: kesalahan pencatatan transaksi, kecurangan karyawan, kehilangan aset, serang siber, kegagalan sistem informasi. Auditor menilai apakah perusahaan telah memiliki mekanisme yang memadai untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko tersebut. Yang ketiga, pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah tindakan nyata yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi risiko. Contohnya, pemisahan tugas antara bagian kas, akuntansi, dan penyimpanan aset, otorisasi transaksi oleh pejabat berwenang, rekonsiliasi rekening bank, pengamanan aset perusahaan. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Perusahaan harus memiliki sistem informasi yang mampu menghasilkan data yang akurat dan tepat waktu. Informasi tersebut harus dikomunikasikan kepada pihak yang memerlukan untuk pengembalian keputusan. Auditor menilai apakah sistem informasi akuntansi dapat menghasilkan laporan yang andal dan apakah komunikasi antar bagian berjalan dengan baik. Yang kelima, pemantauan. Pengendalian internal harus dipantau secara terus-menerus agar tetap efektif. Pemantauan dapat dilakukan oleh manajemen maupun auditor internal. Contohnya, auditor internal berkala, evaluasi kinerja pengendalian, tindak lanjut atas temuan audit. Apabila ditemukan kelemahan perusahaan, harus segera dilakukan perbaikan. Bab ke-7, evaluasi risiko dan pengujian pengendalian. Setelah memahami pengendalian internal, auditor melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem tersebut. Tahap ini berfungsi sebagai penjaga gerbang sebelum auditor memutuskan
seberapa banyak pengujian lebih lanjut dan perlu dilakukan. Misalnya, auditor memilih satu transaksi penjualan dan mengikuti seluruh prosesnya. Yang pertama, pelanggan melakukan pemesanan. Yang kedua, bagian penjualan menerima pesanan. Yang ketiga, manajemen pemberian persetujuan. Yang keempat, barang dikirim. Yang kelima, faktur diterbitkan. Yang keenam, piutang dicatat. Yang ketujuh, pembayaran diterima. Melalui proses ini, auditor dapat memahami aliran transaksi dan mengidentifikasi titik-titik. Setelah memahami proses transaksi, auditor menguji apakah pengendalian tersebut berjalan dengan konsisten. Pengujian dilakukan dengan cara memeriksa dokumen, mengamati aktivitas, melakukan wawancara, mengulang prosedur tertentu. Hasil pengujian pengendalian adalah resiko audit lebih rendah, auditor dapat mengurangi jumlah sampel, pengujian substantif dapat dikurangi, efisiensi auditor meningkat. Jika pengendalian lemah, resiko audit meningkat, audit harus memperbanyak sampel, pengujian substantif diperluas, auditor harus memperbaiki bukti tambahan. Bab ke-8 ialah bukti audit dan prosedur. Setelah mengevaluasi pengendalian, auditor mulai mengumpulkan bukti audit. Bukti audit adalah informasi yang digunakan auditor untuk menarik kesimpulan dan mendukung opini audit. Bukti audit harus cukup, tepat dan relevan, dapat dipercaya. Semakin besar risiko, semakin banyak bukti yang dibutuhkan auditor. 7 metode utama pengumpulan bukti audit ialah faktur penjualan, bukti kas keluar, sertifikat tanah, persediaan. Yang kedua, observasi. Auditor mengamati secara langsung suatu aktivitas yang dilakukan perusahaan. Contohnya, menghitung persediaan, proses penerimaan kas, kegiatan produksi. Metode ini membantu auditor memahami apakah prosedur benar-benar dijalankan. Yang ketiga, wawancara. Auditor memperoleh informasi melalui pertanyaan kepada pihak yang terkait, seperti manajer keuangan, kepala gudang, staf akuntansi. Namun hasil wawancara biasanya perlu didukung oleh bukti. Yang keempat, konfirmasi. Auditor meminta konfirmasi langsung kepada pihak eksternal. Contohnya konfirmasi saldo bank, konfirmasi piutang pelanggan, konfirmasi utang kepada pemasok. Metode ini dianggap sangat andal karena berasal dari pihak independen. Yang kelima, perhitungan ulang. Auditor menghitung kembali angka yang disajikan perusahaan seperti penyusutan aset, penghitungan bunga, penghitungan. Yang keenam, pelaksanaan ulang. Auditor mengulangi prosedur yang dilakukan perusahaan, contohnya rekonsiliasi bank, penghitungan persediaan, pengelolaan data tertentu. Metode ini memberikan bukti yang sangat kuat. Yang ketujuh, analisis prosedur. Auditor menganalisis hubungan antara data keuangan maupun non-keuangan. Contoh, membandingkan laba tahun ini dengan tahun lalu. Depan adalah opini auditor. Tahap terakhir audit adalah penyimpanan opini auditor atas laporan keuangan. Opini ini merupakan kesimpulan profesional auditor berdasarkan seluruh bukti yang telah diperoleh. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian. Ini merupakan opini terbaik yang dapat diperoleh di perusahaan. Diberikan apabila laporan keuangan sesuai standar akuntansi, bukti audit cukup, tidak dapat salah saji material. Artinya laporan keuangan menyajikan posisi keuangan secara wajar dalam semua hal yang material. Yang kedua, wajar dengan pengecualian. Diberikan apabila ditemukan masalah yang material tetapi tidak pervasif atau tidak mengurangi keseluruhan laporan keuangan. Contohnya, kesalahan hanya terjadi pada akun persediaan sementara akun lainnya tetap disajikan secara wajar. Laporan keuangan masih dapat digunakan tetapi pengguna harus
memperhatikan pengecualian yang diberikan auditor. Yang ketiga, tidak wajar. Diberikan apabila terdapat salah saji material dan pervasif sehingga laporan keuangan secara keseluruhan tidak dapat dipercaya. Contohnya, banyak akun utama disajikan secara salah, perusahaan tidak menerapkan standar akuntansi yang berlaku. Ini merupakan opini yang sangat buruk bagi. Yang keempat, tidak menyatakan pendapat. Diberikan ketika auditor tidak cukup memperoleh bukti audit yang cukup untuk menyimpulkan kewajaran laporan keuangan. Penyebabnya adalah dokumen penting tidak tersedia, pembatasan lingkup audit, sistem pencatatan sangat buruk. Auditor tidak dapat melakukan persediaan penting. Dalam kondisi ini, auditor tidak menyatakan apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Dengan demikian, opini auditor bukanlah hasil yang muncul secara langsung, melainkan kesimpulan akhir dari serangkaian proses audit yang berstruktur, mulai dari pemahaman pengendalian internal, pengujian efektivitas pengendalian, pengumpulan bukti yang memadai, hingga dokumentasi dan evaluasi seluruh hasil pemeriksaan. Proses inilah yang menjamin bahwa opini auditor dapat dipercaya oleh pemegang saham, kreditur, pemerintah, dan pengguna laporan keuangan.